Hari ini teman-teman kita akan mencoba mengupas ya, mencoba menjabarkan tentang pemilu dan konflik. Mungkin teman-teman sering mendengar tentang istilah pemilu yang disingkat dengan pemilihan umum. Bangsa Indonesia ini sudah pernah melaksanakan beberapa pemilu. Pemilu yang terakhir kali kita dilaksanakan itu di tahun 2019 ya, ketika menghasilkan Presiden Jokowi sebagai presiden yang terpilih di periode yang kedua. Namun, teman-teman mungkin pernah mendengar nggak, sebenarnya pemilu yang pertama kali dilaksanakan itu di negara mana atau di wilayah mana? Yang mungkin teman-teman bisa memberikan informasi. Pemilu pertama kali di dunia. Ada yang mungkin bisa sharing, ada yang mungkin sudah membaca yang kemarin saya informasikan kepada teman-teman. Di negara mana atau di daerah mana yang mengawali diadakannya pemilu atau pemilihan umum? Ada yang memberikan gambarannya mungkin? Misalkan Saudara Fajar Dwi Purnomo, mangga barangkali memberikan gambarannya. Di Amerika bukan, Pak? Suaranya kurang jelas di mana? Di Amerika bukan, Pak? Oke. Fajar Dwi Purnomo mengatakan di Amerika. Oke. Yang lainnya? Kalau dari sini Pak, baca itu di peradaban Yunani kuno Pak. Oke, yang lebih ini ya lebih mendekati itu adalah di peradaban Yunani kuno. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh Yunani kuno, misalkan ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, mereka hidup itu untuk waktunya, mereka hidup di sebelum Masehi ya. Berarti sebelum munculnya ajaran Nabi Isa. Karena kan kalau kita menggunakan kalender Masehi ya berarti menggunakan kalender Nabi Isa. Tapi kalau kita menggunakan kalender Hijriah berarti menggunakan Nabi Muhammad ya intinya. Nah, sebelum Masehi. Nah, kenapa pada waktu itu misalkan di Yunani kuno terutama ya, kenapa mereka mengadakan pemilu, mengadakan pemilihan umum terhadap wakil-wakil rakyat? Alasannya sederhana. Alasannya karena pada waktu itu raja. Kalau kita bicara mengenai sejarah-sejarah zaman dulu ya, kalau kita bicara historiografi tentang penulisan sejarah, nah karakteristik dari penulisan sejarah pada zaman dulu itu lebih kepada kerajaan. Munculnya kerajaan-kerajaan. Nah, jelas yang muncul pada waktu itu tentang dominasi raja. Raja yang bersifat absolut. Raja yang bersifat memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada batasnya. Mereka semena-mena kepada rakyatnya. Nah, sehingga beberapa masyarakat Yunani, masyarakat Romawi pada waktu itu ingin membatasi kekuasaan raja. Ya kalau sekarang kan lihat negara yang bersifat monarki dengan negara yang bersifat demokratis. Kalau negara monarki jelas raja itu hidupnya serba enak, raja itu hidupnya serba mewah, raja itu hidupnya kekuasaannya itu tidak ada batasnya. Coba kalian lihat negara Arab Saudi. Sekarang mungkin rajanya Pangeran Salman, mungkin keturunannya apa? Pangerannya. Jelas Pangeran Salman dia menguasai kekayaan negara. Dia menguasai negara, tidak ada aturan atau undang-undang yang membatasi kekuasaan raja. Apalagi pada zaman dulu. Ibarat raja itu kalau dalam teorinya orang-orang Persia, raja itu adalah representasinya para dewa. Jadi kalau kita hidup pada zaman dulu membangkang perintah raja, maka secara tidak langsung kita membangkang perintah dewa. Nah, makanya dengan adanya itu maka masyarakat Romawi pada waktu itu menginginkan adanya pemilihan umum, adanya wakil rakyat, adanya yang menjadi representasi dari rakyat. Nah, pada waktu itu diadakan untuk memilih 12 orang, 12 wakil rakyat yang terjadi di Yunani. Nah, usut punya usut nanti berkembang pada masa klasik, pada masa kuno, kemudian berkembang di Eropa pada masa abad pertengahan. Nah, kalau abad pertengahan, tokoh-tokohnya misalkan
namanya misalkan Frederick Agung, itu hidup di tahun 1700. Kemudian John Locke 1600 misalkan. Kemudian Niccolo Machiavelli hidup di tahun 1600 juga. Nah, bagaimana mereka ini mengatakan bahwa secara alamiah rakyat atau manusia itu juga memiliki hak-hak untuk merdeka, hak-hak untuk bebas, hak-hak untuk menyerukan kekuasaannya, menyatakan keinginannya yang pada awalnya dibatasi oleh sosok raja-raja tersebut. Nah, inilah nantinya akan diadopsi oleh negara Indonesia. Negara Indonesia yang kita lihat sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi. Nah, kalau kita bicara mengenai demokrasi kan namanya trias politika. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya, nama trias politika itu jadi 3 sistem politik dalam sistem demokrasi. Yang pertama misalkan itu adalah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian sistem kekuasaan. Kalau kita bicara pengertian demokrasi, demokrasi itu berasal dari 2 bahasa, demos dan kratos. Berarti demos adalah pemerintahan dan kratos adalah rakyat. Berarti pemerintahan dari rakyat. Jadi itulah selayang pandang tentang pemilu. Nah, sebelum kita masuk ke pemilu di Indonesia, mungkin saya ingin menanyakan kepada teman-teman dari yang paling atas, yang paling kiri, yang saya lihat di cermin bagian Zoom saya, mulai dari Saudara Arif Rofi sampai kepada Santo Alwi atau Mudrika. Nah, negara di Asia Tenggara ya, saya masuk ke kawasan Asia Tenggara saja. Coba teman-teman sebutkan nih, negara di Asia Tenggara yang menerapkan sistem demokratis. Bukan sistem ini ya, bukan sistem monarki. Apa saja yang kalian ketahui? Singapura bukan, Pak? Oke, Singapura, sistem pemerintahnya itu ada Perdana Menteri dan presidennya. Tidak ada rajanya. Oke, Singapura. Selain Singapura, selain dari Saudara Fajar mungkin? Myanmar bukan, Pak? Myanmar juga sama, berbentuk sistem presiden ya. Rajanya, presidennya adalah Aung San Suu Kyi sekarang. Selain Myanmar, siapa lagi? Vietnam. Vietnam, oke. Vietnam itu walaupun berbentuk sosialis, tapi ada ini ya, Pak. Saya lupa, pokoknya bukan berbentuk negara monarki ya. Selain Singapura, selain Myanmar, dan selain Vietnam, apa lagi? Kamboja, Pak. Taiwan bukan, Pak. Taiwan enggak, Pak. Kamboja, Pak. Laos, Pak. Laos. Nah, Laos. Oke, kalau Taiwan itu bukan Asia Taiwan. Tenggara ya. Kalau Taiwan itu bukan Asia Tenggara. Filipina, Pak. Filipina Kamboja, juga. Pak. Oke, Brunei, Pak. kemudian Malaysia ya. Mohon maaf, Malaysia bukan ya. Malaysia itu ada rajanya. Nah, kalian Pak. oke, sudah disebutkan semuanya ya. Nah, kembali ke tadi, sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan monarki dengan sistem yang menganut sistem pemerintahan demokratis atau langsung dari rakyat. Nah, kalian bandingkan negara-negara yang kita lihat nih dengan campur tangan rajanya yang sangat absolut, dengan campur tangan rajanya yang sangat besar, saya pastikan bahwa raja memiliki pengaruh terhadap sistem pemerintahan itu. Kalau kita lihat negara Thailand, Thailand itu merupakan negara bersifat monarki, bersifat kerajaan. Kepala negara yang tertingginya itu adalah seorang raja, termasuk Malaysia. Malaysia juga kepala pemerintahan yang paling tertinggi, walaupun berada di Perdana Menteri, tetapi yang menjadi simbol negara Malaysia adalah raja, yang dikenal dengan namanya Yang di-Pertuan Agong, seperti itu. Nah, itulah beberapa pembuka ya, beberapa introduction tentang gambaran atau beberapa negara yang menerapkan sistem demokrasi yang nantinya akan kita masuk kepada sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, di mana presiden yang merupakan sebagai lambang tertinggi negara merupakan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.
Coba teman-teman lihat, untuk memilih calon pasangan, mulai dari presiden sampai kepada tingkat desa, itu memerlukan biaya, memerlukan ongkos yang sangat besar. Kalau misalkan analogikan, ketika kita memilih presiden dan wakil presiden, itu anggaran di KPU itu sekitar di atas triliunan ya, hanya untuk memilih satu dua pemimpin, presiden dan wakil presiden. Biayanya di atas 1 triliun. Kalau uang itu kita gunakan untuk membangun sekolah, untuk membangun jembatan, itu lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Kalau kita bicara mengenai anggaran ya, anggaran keuangan ya. Nah, makanya ketika diadakannya pemilihan umum, maka kawan-kawan jangan tergiur dengan money politik. Jangan tergiur dengan politik uang. Misalkan dengan embel-embel kalian dikasih uang 100.000. Tolong pilih ini ya. Termasuk di tingkat yang paling bawah, tingkat kepala desa. Misalkan di sini yang dari Ciamis, mana yang dari Ciamis? Ada nggak yang dari Ciamis di sini yang bisa diwakili? Bima Pangandaran, Pak. Sama, Pak. Oke, Hanjas dari Pangandaran. Mangga kameranya diaktifkan ya. Teman-teman kameranya diaktifkan. Hanjas dari Pangandaran ini. Nah, Hanjas, di Pangandaran itu sudah dilaksanakan pemilu kepala desa berapa kali? Pilkades berapa kali? Atau yang terakhir dilaksanakan oleh di daerah Hanjas berapa kali? Maksudnya sekarang itu siapa yang menjadi calonnya, yang menjadi pemenangnya? Halo? Bisa mendengar, Hanjas? Mangga mikrofonnya diaktifkan ya kalau mau bicara ya. Pak. Nah, Mohon maaf, Pak. Saya lagi di kebun, Pak. oke, mangga yang lainnya Santo Alwi atau Elma Imelia, Siva Nur Aziza, mangga kameranya diaktifkan ya. Teman-teman lainnya juga yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu ya. Nah, jadi kalau misalkan di dalam sistem pemilihan umum, jadi kalau kita salah memilih pemimpin, kita karena teriming-imingi dengan uang, kita memilih pemimpin A tanpa kita melihat tentang sepak terjangnya, tanpa kita melihat tentang track recordnya, tanpa kita melihat tentang visi dan misinya, maka ini akan membawa dampak negatif bagi daerah yang kalian pilih, bagi wilayah yang kalian pilih. Misalkan kalau Tatim Sakinah yang berasal dari Karawang misalkan, di situ diadakan pemilu kepala daerah pilkada Bupati Karawang. Jelas, kalau misalkan masyarakat di daerah Tatim itu lebih condong, misalkan ya, ini saya misalkan ya, bukan ini ya. Jadi misalkan di daerah situ misalkan karena diiming-imingi oleh uang, maka masyarakat di situ memilih pemimpin A tanpa melihat track record-nya. Kemudian pemimpin A ini menjadi pemimpin. Nah, maka dengan hasil seperti itu nantinya akan membawa dampak negatif bagi kalian seperti itu. Nah, ini jadi yang sebisa mungkin ketika diadakan pemilu, maka kalian harus melihat dulu track record-nya. Track record itu ini ya, misalkan tentang keluarganya, tentang apa sih orangnya, apakah aman atau tidak, apakah dia secara visi misi lebih bagus dengan calon yang lain. Inilah kalian yang harus dikondisikan. Nah, inilah sebagai pengantar dalam materi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini saya akan mencoba mengupas tentang sejarah pemilu yang pertama kali di Indonesia. Kemudian bagaimana misalkan konflik-konflik yang terjadi karena pemilu. Bagaimana konflik antara partai, konflik internal di dalam partai, konflik antara masyarakat dengan pemilu. Nah, seperti apa sih konflik-konfliknya? Oke, sebelum saya masuk, saya akan men-share dulu ya, men-share PowerPoint-nya. Pak, punten.
sinyalnya. Oke. Sinyalnya mungkin Saudara Hajus kurang ini ya, kurang jelas ya. Di sini Pak mendung. Punten Om Kemeta. Oke, di sini juga mendung ya. Sudah kelihatan ininya? PowerPoint-nya? Pak sudah. Oke Sudah, ya. Pak, sudah. Kita langsung masuk ke dalam sejarah partai pemilu ya. Nah, partai pemilu itu sudah dilaksanakan beberapa kali ya. Kurang lebih sekitar ada 9 lah. Tapi pemilu yang pertama kali dilaksanakan itu di tahun 1955. Tahun 1955 dengan menghasilkan beberapa ketentuan, yaitu dengan muncul atau dengan adanya konstituante. Perwakilan konstituante semacam perwakilan anggota DPR ya. Jadi pada waktu itu tidak muncul presiden. Pada waktu itu presiden masih ditunjuk ya. Yaitu masih presidennya Soekarno dan Hatta. Jadi pada waktu itu ya anggota-anggota DPR lah yang menjadi hasil pemilu pertama kali di tahun 1955 ya. Ini saya sambil menunggu teman-teman yang nunggu ya masuk ini. Oke. Nah, ini yang saya tampilkan kepada teman-teman. Pemilu yang dimenangkan pada waktu tahun 1955 itu diwakili oleh 4 partai besar ya. Pertama itu Partai PNI atau yang dikenal dengan Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Partai Masyumi atau Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian Partai Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat adalah Partai PKI. Nah, kalau secara komposisi ya, secara komposisi pemenang pemilu di Jawa Barat yang saya lihat, kalau ini kan pemenang pemilu secara nasional yang saya tampilkan nih, teman-teman. Jadi kalau pemenang pemilu secara nasional itu ya dimenangkan oleh PNI. Tapi kalau di Jawa Barat, ini yang menjadi daerah wilayah pemenangnya adalah Partai Masyumi. Nah, untuk Jawa Barat ya. Nah, kalau untuk Jawa Tengah yang menjadi pemenang partai pemilu itu adalah PKI. Tapi kalau untuk Jawa Timur yang menjadi pemenangnya adalah Partai Nahdlatul Ulama atau Partai NU ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya, ada yang melihat dari sejarahnya kenapa misalkan Jawa Barat ini dikenal sebagai daerah Islam garis kanannya, Islam fundamentalisnya ya karena tadi sejarah bahwa masyarakat Jawa Barat lebih dikenal dengan masyarakat yang fundamentalis, misalkan dengan adanya pemberontakan PKI seperti itu, pemberontakan DITI oleh Kartosuwiryo misalkan. Nah, kenapa misalkan di Jawa Tengah itu yang dominannya adalah partai PKI karena tadi Kota Semarang merupakan salah satu kota yang menjadi basis orang-orang PKI. Karena Semarang kan kota ini ya kota kereta api lah, kereta api yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada waktu itu seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya misalkan Nahdlatul Ulama kenapa yang menangnya di Jawa Timur? Ya karena tadi Jawa Timur itu basisnya NU ya. Kalau kalian pernah datang ke Jawa Timur jelas pesantren-pesantren yang menjadi basis daripada pemilu itu orang-orang Nahdiyin seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sampai sekarang misalkan kalau Jawa Barat misalkan yang menangnya biasanya PKS, yang menangnya biasanya PAN, yang menang biasanya Gerindra, ya karena tadi akar-akarnya akar-akar Islam fundamentalis di Jawa Barat. Karena dilihat dari sejarahnya tahun 55 seperti itu. Itu tentang sejarahnya hasil pemilu 55 ya. Pada waktu itu partai yang ada pada waktu itu kurang lebih sekitar 48 ya. 48 partai yang ikut pemilu di tahun 55. Tapi yang menjadi pemenang 4 besar tadi yang saya katakan itu tahun 55.
Nah, kemudian di tahun 71. Nah, kenapa nih ketika adanya transisi Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto, kita tahu bahwa perpindahan atau kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju Presiden Soeharto itu kan terjadi tahun 66. Bagaimana terjadinya surat perintah 11 Maret 1966. Bagaimana ketika Soekarno dilaksanakan oleh Soeharto. Baru di tahun 67 Soeharto menjadi presiden. Nah, tahun 71 baru diadakan pemilu lagi. Tetapi Soeharto ini menyederhanakan partai-partai yang ada menjadi 3 partai. Yang pertama itu adalah Partai Golkar, yang kedua adalah Partai Islam, dan yang ketiga adalah Partai Kristen pada waktu itu. Nah, maka partai yang tergolong dengan Partai Katolik, Partai PNI, Partai Kristen, partai yang non-Islam ini masuknya kepada Partai Demokrasi Indonesia. Nah, yang sekarang ini menjadi PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi secara sejarahnya, jadi PDIP itu dulunya adalah hasil fusi, hasil penggabungan dari beberapa partai nasionalis dan partai Kristen. Sejarahnya ya. Nah, berikutnya. Kemudian Partai NU, Partai Parmusi. Parmusi itu Partai Muslimin Indonesia ya. Nah, kalau PSII itu adalah Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian PERTI itu Partai Persatuan Tarbiyatul Islam. Nah, kemudian digabung menjadi satu, yaitu Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kalau kalian lihat nih, sekarang kan ada Partai P3 nih ya. Nah, itunya hasil penggabungan partai-partai Islam pada masa Presiden Soeharto ya. Nah, berikutnya Soeharto sendiri baru membentuk Partai Golkar karena tidak menonjolkan agamanya dan tidak menonjolkan komunisnya. Maka dinamakan dengan Partai Golongan Karya, kan orang-orang yang berkarya. Seperti itu ya, secara kronologinya. Jadi pada waktu itu hanya ada 3. Partai Golkar, Partai PDI, dan Partai P3. Seperti itu. Itu tahun 71. Ini saya hanya sekilas saja teman-teman ya. Sekilas saja. Nah, kemudian setelah reformasi, dengan adanya perubahan, adanya keterbukaan pemerintahan, maka partai-partai yang dulunya dilarang, itu bermunculan satu persatu. Banyak sekali partai-partai yang ada. Misalkan ada Partai PBB, Partai Bulan Bintang, misalkan ada Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, misalkan ada Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat, misalkan ada Partai Nasdem, Nasionalis Demokrat. Itu karena muncul pasca reformasi. Jadi ketika reformasi yang terjadi di Indonesia di tahun 1998, ini semua aspek yang ada di masyarakat Indonesia, terutama yang ada di pemerintahan, ini mengalami perubahan, mengalami keterbukaan, baik itu di bidang pers, baik itu di bidang pendidikan, baik itu termasuk di bidang partai politik. Seperti itu. Nah, itu sekilas saja ya. Nah, berikutnya, di tahun 2004, itu merupakan pemilu langsung. Pemilu yang memilih presiden dan wakil presiden pertama yang dilangsungkan secara langsung. Langsung itu secara arti adalah dipilih oleh rakyat. Jadi sebelum-sebelumnya itu ya, ketika Presiden Habibie menjadi presiden, itu bukan dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh MPR misalkan. Sama misalkan kayak waktu Presiden Soeharto. Walaupun diadakan pemilu, tetapi intervensi dari pemerintah sangat kuat. Kalau kalian, orang tua kalian hidup pada zaman Presiden Soeharto, jelas. Kalau misalkan orang tua kalian menjadi PNS, menjadi ASN, ketika orang tua kalian tidak memilih Partai Golkar, maka orang tua kalian akan dipecat dari jabatannya sebagai ASN. Itu pada masa Presiden Soeharto.
campur tangan pemerintah sangat kuat untuk memilih Golkar. Misalkan nih, orang Pangandaran, dulu mungkin Pangandaran belum ada ya, misalkan orang Ciamis misalkan. Bupati Ciamis ketika tidak mendukung Golkar, maka dia nantinya tidak akan menjadi bupati lagi. Nah, makanya bukan dinamakan dengan pemilu langsung ya. Jadi pemilu langsung ini diadakan di tahun 2004 ya. Tahun 2004 ini yang menjadi presidennya adalah Presiden SBY. Jadi SBY itu kan menjadi presiden 2 periode ya, dari tahun 2004 sampai 2014. 2004 sampai 2014. Seperti itu. Nah, itu hasilnya adalah Presiden SBY ya. Itu saya hanya sekilas saja mungkin ya. Nah, baru kemudian berikutnya di tahun 2009 itu ada partai-partai lokal yang muncul pada waktu itu. Misalkan karena pemerintah Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, maka daerah ini berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, salah satu partai yang diizinkan untuk ikut pemilu itu ada partai dari Aceh. Tetapi partai dari Aceh ini tidak bisa ikut melakukan pemilihan di daerah-daerah lain. Misalkan daerah Sumatera Utara itu tidak boleh muncul, tapi hanya di Aceh saja. Namanya partai lokal. Jadi partai lokal ini mereka boleh mengusung calon yang dipilihnya, calon yang diusungnya, seperti itu. Itu misalkan di daerah Aceh. Jadi kalau kita bicara mengenai wilayah di Indonesia, ada namanya daerah istimewa ya. Di Indonesia kan ada 3 daerah istimewa di Indonesia. Ada daerah istimewa Aceh yang memberikan tentang syariat Islam. Makanya Aceh syariat Islamnya adalah hanya ada di Indonesia. Makanya namanya daerah istimewa. Kalau misalkan di Jakarta, daerah istimewa ibu kota atau DKI, daerah khusus ibu kota, makanya dinamakan dengan daerah istimewa. Tapi daerah khusus untuk ibu kota. Nah, satu lagi, selain Aceh dan Jakarta, ada lagi yang terakhir adalah daerah Yogyakarta ya. Jadi kalau kalian datang ke Jogja nih, ya Jogja itu tidak ada pemilihan gubernur. Tidak ada. Karena gubernurnya langsung adalah raja dari Kesultanan Yogyakarta. Misalkan Sri Sultan Hamengkubuwono misalkan. Saya lupa Sri Sultan Hamengkubuwono keberapa. Jadi tidak ada pemilu gubernur ya di Yogyakarta. Maka 3 daerah yang saya sebutkan tadi ya itu ada istimewaannya, ada keistimewaannya. Nah, selain dari 3 daerah itu tidak ada daerah istimewaannya. Ya misalkan Jawa Barat ada pemilihan gubernur, ada pemilihan bupati, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan desa, termasuk provinsi-provinsi yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan Papua seperti itu. Nah, itu tahun 2009 ya seperti itu. Nah, berikutnya ini mungkin hasil pemilu ya, tentang pemilu tahun 2000 Nah, 2000 berapa sih ini? Saya nggak kelihatan ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. 2009 ya. 9, Pak. Oke. Nah, ini ya yang tadi saya katakan, ini basis-basis pemilu ya. Yang warna hijau, ada warna merah pink ya, dan ada warna hitam. Coba kalian lihat nih, basis-basis pemilu. Yang warna hitam itu Masyumi ya. Yang warna hijau itu NU. Yang warna pink itu PKI. Yang warna merah itu adalah PNI. Tapi secara ideologi di Indonesia ada 4. NU itu mewakili Islam garis kiri atau Islam tradisional, Islam yang mewakili tentang budaya-budaya lokal. Kalau Masyumi itu adalah Islam yang menginginkan penerapan Islam pada masa Rasulullah, itu partai Masyumi. Kalau PNI itu adalah partai yang bersifat nasionalis ya, partai yang tidak masuk kepada mendukung agama intinya, atau misalkan Islam garis kanan atau Islam garis kiri. Nah, kalau PKI itu partai yang tidak bertuhan. Nah, kalian lihat.
Yang menjadi basisnya itu Jawa Tengah dan terutama Jawa Tengah ya. Kalau PKI sama PNI ya. Nah jelas kalau Jawa Barat yang basisnya adalah Partai Masyumi. Makanya misalkan kalau di Jawa Barat nih yang menang nih. Kalau kita lihat tentang polarisasi pemilu 2019, kenapa misalkan Jokowi kalah di Jawa Barat? Karena tadi sejarahnya. Sejarah masyarakat Jawa Barat itu lebih condong kepada pendukungnya ini ya, Islam ini ya, garis kanan ya. Garis kanan itu istilah kalau dalam teori pembagian Islam ya. Ada Islam kanan dan Islam kiri. Kalau Islam kanan adalah Islam fundamentalis, Islam yang menginginkan tentang kejayaan masa lalu. Kalau Islam garis kiri adalah Islam yang lebih bersifat menerima keterbukaan ya. Islam yang bersifat menerima budaya-budaya lokal, Islam yang menerima tentang kebebasan seperti itu. Nah, contohnya kalau Masyumi dia menang di Jawa Barat, menang di Banten, menang di Sumatera, terutama daerah ras-ras Melayu seperti itu. Kalau NU-nya menang di Jawa Timur, kemudian menang di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan. Nah, ini sebagai pembagian seperti itu. Itu tentang Islam ya, atau tentang partai pemilu seperti itu. Oke, berikutnya. Kita sekilas saja ya. Masuk kepada konfliknya. Tentang konflik dalam pemilu ini. Pertama adalah tentang konflik internal. Jelas, dalam konflik internal yang terjadi di partai politik, biasanya para tokoh-tokoh partai politik. Oke teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, Pak, kenapa partai PKI itu diizinkan ikut berpartisipasi dalam pemilu? Sedangkan partai PKI secara historis, secara track record, PKI pernah melakukan pemberontakan ya. Ingat, sebelum terjadinya pemberontakan PKI tahun 1965 di Jakarta, yang diinisiasi oleh DN Aidit, oleh Untung, itu pernah terjadi pemberontakan juga di Madiun. Ingat tahunnya tahun berapa? Ada yang masih ingat? 1948. Nah, 1948 itu dosa kelam bahasanya. Bahasanya PKI sudah memiliki citra yang buruk di masyarakat. Tetapi kenapa PKI itu diizinkan kembali? Diperbolehkan kembali untuk bangkit bahasanya. Jadi kalau ininya misalkan PKI itu telah berkhianat gitu, tapi orang yang telah berkhianat itu istilahnya adalah dimaafkan. Kan biasanya kan kalau misalkan nih teman kalian, kalau ada misalkan teman kalian berkhianat, jelas kita itu tidak akan memberikan kesempatan. Tetapi PKI diberikan kesempatan. Jelas. Kita lihat dulu pemimpinnya pada waktu itu siapa. Kita lihat Soekarno yang menjadi pemimpin. Kenapa Soekarno ini memberikan kesempatan kepada PKI untuk menjadi ideologi baru, memberikan warna baru terhadap sistem pemerintahan Indonesia? Alasannya kenapa? Ya alasannya Soekarno ini secara ideologi lebih dekat dengan ideologi sosialis. Soekarno lebih dekat dengan ideologi Cina dibanding dengan ideologi kapitalis. Jadi kalau kita belajar tentang ini ya, kalau kita belajar tentang teori Karl Marx, kalau kalian ingat tentang teori Karl Marx, dialah pencetus tentang teori komunis. Bagaimana mengatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, untuk mencapai kesejahteraan manusia, maka diperlukan adalah tanggung jawab bersama-sama, bukan hanya negara, tetapi masyarakatnya. Untuk membangun itu maka ada namanya kesetaraan, sama rata dan sama rasa. Nah itu tentang sistem komunis. Tetapi di dalam sistem kapitalis mengatakan bahwa si pemilik modal lah yang menjadi kunci, yang menjadi pionir tentang kesejahteraan rakyat. Semakin besar negara tidak ikut campur terhadap ekonomi rakyatnya, maka semakin besar negara itu akan menjadi maju. Nah, sedangkan Soeharto itu tidak
tidak termakan atau tidak terdoktrin dengan ideologi kapitalis. Soekarno itu lebih suka dengan ideologi komunis. Makanya pada waktu itu ada istilahnya poros Jakarta Peking, poros Jakarta Cina atau Indonesia Cina. Nah, maka dengan kedekatan Soekarno dengan komunis, jelas Soekarno memberikan kesempatan kedua untuk PKI untuk memberikan ideologinya atau masuk ideologinya ke Indonesia. Nah, itu alasannya ya dari teman-teman ya, kenapa PKI yang dulunya pernah melakukan pemberontakan tapi diberikan kesempatan ya, karena Soekarno secara ideologi dia lebih dekat dengan komunis dibanding dengan kapitalis. Karena Soekarno ini dia menolak tentang kolonialisme dan imperialisme. Kalau kalian pernah mendengar tentang Ganyang Malaysia, bagaimana Presiden Soekarno itu ketika Inggris memerdekakan bagian Kalimantan Utara menjadi wilayah Malaysia, itu Soekarno meminta bantuan orang-orang Cina, bantuan orang-orang Rusia. Nah, dengan meminta bantuan, maka ya secara timbal balik lah, secara untung rugi ya jelas. Keuntungan kamu yang bisa kamu berikan kepada siapa? Kalau misalkan negara Uni Soviet, negara Cina mendukung Presiden Soekarno, nah keuntungannya apa? Ya, misalkan saya boleh membebaskan ideologi komunis untuk masuk lagi ke Indonesia. Jadi itu lebih kepada pemimpinnya ya, lebih kepada politiknya seperti itu. Nah, itu alasannya ya. Oke. Tadi yang saya katakan tentang konflik antar kubu partai politik. Gimana, Saudara Hanjas? Ada yang kurang jelas? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, mangga ada satu pertanyaan lagi mungkin yang teman-teman ingin tanyakan. Saya Pak izin bertanya. Oke, mangga kameranya diaktifkan ya. Yang lainnya kameranya diaktifkan. Bapak, mohon maaf kalau on cam ini jadi suaranya terdengar putus-putus, Pak. Mohon maaf sekali. Oke, mangga. Gimana, Saudari Sri Yuliani? Ya, izin. Untuk partai politik, pertanyaan saya, ada nggak sih Pak, misalkan syarat-syarat tertentu untuk bisa kita membuat partai politik, dan misalkan ketika sudah syaratnya terpenuhi, misalkan ada seleksi nggak sih Pak dari negara untuk bisa kayak partai politik ini atau partai politik yang baru bisa diikutsertakan dalam pemilu, atau ketika syaratnya sudah terpenuhi bebas saja gitu bisa ikut langsung ke pemilu gitu. Oke, pertanyaan menarik ya dari Saudara Sri Yudani. Apakah ada syarat-syarat untuk mendirikan partai politik? Jelas. Syarat yang pertama yang harus diurus oleh teman-teman ketika ingin mendirikan partai politik, ya jelas harus mendaftarkan ke Menteri Hukum dan Menkumham ya, Menteri Hukum dan Menkumham. Menkumham itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi harus mendaftarkan legalitasnya, harus mendaftarkan secara hukumnya, secara payung hukumnya jelas. Misalkan yang lagi rame ini, ada misalkan Partai Gelora. Partai Gelora itu adalah partai pecahan dari PKS. Kemudian ada Partai Umat, pecahan dari Partai PAN. Misalkan ada Partai Buruh, misalkan. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, syarat yang pertama ya jelas harus mendaftarkan di Menkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, itu sebagai payung hukumnya. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka niscaya kalau dari Menkumhamnya itu tidak menyetujui, maka itu tidak ada legalitasnya, tidak ada payung hukumnya. Nah, kalau misalkan di syarat-syarat Menkumhamnya misalkan minimal misalkan ada anggarannya berapa. Jadi mendirikan partai itu harus ada uangnya. Kalau kita tidak ada anggarannya, itu ya susah. Kemudian kita minimal harus ada kantornya. Kalau kita tidak memiliki kantor, nanti dipertanyakan. Kemudian
minimal didukung oleh beberapa daerah-daerah lain di Indonesia. Misalkan ya, ketika kita ingin mendirikan partai ya, misalkan ya harus punya cabangnya, harus punya perwakilan wilayahnya. Misalkan kayak DPW, Dewan Pimpinan Wilayahnya, DPC, Dewan Pimpinan Cabangnya, harus ada itunya. Itu syarat-syaratnya ya. Jadi makanya kalau tidak ada modal, kemudian tidak ada SK dari Menkumham, kemudian tidak ada tempatnya, itu susah. Makanya untuk mendirikan partai politik ya jelas harus membutuhkan biaya, kos yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian harus ada, misalkan nanti kalau sudah mulai terbentuk, harus ada ininya, harus ada perwakilannya. Seperti itu. Walaupun baru misalkan 1-2 perwakilan di tiap-tiap daerah, tetapi harus memiliki perwakilan agar nantinya bisa teraspirasi. Jadi yang ditanyakan oleh Sri Yuliani jelas, hal yang paling mendasar adalah mendapatkan restu dari pemerintah intinya. Kalau pemerintah tidak menyetujui, ya jelas itu tidak akan bisa ikut pemilu. Nah, yang lagi ramai dulu itu adalah kisru Partai Demokrat. Bagaimana misalkan kubu AHY melawan kubu Muldoko ya. Pernah dengar nggak kisru Demokrat? Dari Ilham mungkin? Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya. Nah, kenapa yang menjadi tolak ukur itu adalah hasil keputusan Menkumham? Ya jelas, secara hukum lah. Misalkan kenapa nih? Misalkan Muldoko kalah, ya karena tadi secara kekuatan hukum SK dari Menkumhamnya yang diakui oleh Menkumham adalah kubu AHY, bukan kubu Muldoko. Tetapi misalkan kalau seumpama kubu Muldoko menang, otomatis yang menjadi ketua Partai Demokratnya bukan AHY, tapi Muldoko. Seperti itu. Nah, itu yang utama ya tadi SK Menkumham. Jadi mendapatkan restu dari pemerintah, dari Menteri Hukum dan Kehakiman lah, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti itu. Oke ya, itu mungkin sekilas ya. Nanti nanti kalian boleh bertanya lagi di sesi akhir ya. Nah, berikutnya kawan-kawan. Yang pertama tadi yang saya katakan adalah konflik internal ya, konflik internal di dalam partai. Jadi bagaimana di dalam partai sendiri menjadi konflik. Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya Prabowo Subianto. Misalkan pernah mendengar namanya selain Prabowo, misalkan namanya pemimpin partai ini Hanura. Ingat nggak? Pemimpin partai Hanura siapa? Saya lupa. Wiranto. Ya, Wiranto ya. Jadi Prabowo, Wiranto yang kalian lihat itu dulunya adalah mereka semuanya adalah kader Partai Golkar. Tapi karena mereka sudah tidak ada satu visi yang ada di Partai Golkar, maka mereka keluar membentuk partai sendiri. Ya, Prabowo membentuk Partai Gerindra, Wiranto membentuk Partai Hanura seperti itu. Itu konflik internal ya, konflik yang terjadi di dalam kubu partai ya. Berikutnya, konflik antara anggota legislatif. Nah, biasanya konflik ini terjadi karena beberapa macam ya. Bagaimana misalkan sesama ketika misalkan Fachri Hamzah, kemudian misalkan orang-orang PKS yang duduk di dalam legislatif, mereka yang awalnya satu tujuan di dalam partai, kemudian ketika mereka menjadi anggota dewan, tetapi mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan dengan konflik antar anggota legislatif. Termasuk misalkan anggota legislatif dari partai, misalkan partai PKS dengan PKB, partai PKB dengan Golkar. Nah, itu yang dinamakan dengan konflik anggota legislatif. Seperti itu. Nah, berikutnya konflik antar kubu partai. Misalkan ini biasanya kalau konflik antar kubu partai biasanya konflik yang terjadi antara oposisi dan pemerintah. Antara oposisi dan koalisi. Mungkin teman-teman pernah mendengar apa itu oposisi dan apa itu koalisi? Apa yang mungkin teman-teman bisa bedakan? Apa itu oposisi dan apa itu koalisi?
Kalau nggak salah Pak, oposisi itu yang menentang pemerintah, yang koalisi itu yang bersatu dalam pemerintahan. Itu Enggak bukan ya, Pak? jelas ya dari saudara Fajar Dwi Purnomo mengatakan bahwa oposisi itu adalah secara pemilu ya, dia itu partai yang kalah dalam pemilu. Oposisi itu adalah partai yang kalah dalam pemilu, tetapi dia masih bisa bergabung masuk ke bagian legislatif. Nah, masuknya ke bagian DPR. Nah, itu oposisi. Ada yang mengatakan ke DPR dan ada yang tidak. Dan kalau lawannya oposisi adalah koalisi, partai yang masuk ke dalam pemerintahan. Partai intinya partai yang mendukung pemerintah. Misalkan sekarang nih, di era kepemimpinan Jokowi, ini yang menjadi partai oposisinya. Ya misalkan Partai Gerindra, Partai PKS, Partai PAN, itu yang dikatakan partai yang kalah dalam pemilu. Mereka melawan kebijakan pemerintah. Apa yang pemerintah laksanakan, mereka kadang suka mengkritik, suka menyalahkan pemerintah ini kurang jelas. Misalkan nih yang lagi ramai, misalkan bagaimana Anies Baswedan diserang oleh partai PDI. Ya karena partai PDI kalah pemimpinnya dalam pemilu pilkada di DKI Jakarta. Nah, maka dinamakan oposisi. Tapi kalau koalisi, partai yang menang dalam pemilu, misalkan pemilu DKI, misalkan ada PKS, ada Gerindra, ada Golkar, maka mereka mendukung Anies. Nah, itu namanya koalisi seperti itu. Walaupun dalam bahasa politik ya, jadi saya menekankan kembali kepada teman-teman, dalam bahasa politik itu ingat ya, tidak ada namanya kawan dan lawan yang abadi. Selain itu hanya kepentingan bersama. Misalkan nih di sini saudara Dede Supriyadi misalkan dengan saudara Ilham, ini teman dekat. Namun ketika ada politik, ketika masuk ke politik, misalkan Dede dan Ilham ini satu desa misalkan, sama-sama ingin menjadi kepala desa. Yang awalnya teman menjadi lawan karena memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Tetapi Dede dengan Ilham, karena Dede dengan Ilham mendukung Arief Ropi menjadi kepala desa itu, maka yang awalnya bermusuhan itu menjadi kawan. Sama misalkan Presiden SBY dengan Megawati dulunya itu mereka berkawan. Tetapi ketika SBY mencalonkan sebagai presiden dan Megawati kalah, maka yang awalnya misalkan SBY dengan Megawati itu berteman, sekarang menjadi lawan. Misalkan Prabowo dengan Jokowi yang dulunya lawan, sekarang menjadi kawan. Jadi dalam politik tadi, politik itu ya ibarat kalau dalam bahasa Niccolo Machiavelli-nya, politik itu kotor, tidak mengenal kawan dan lawan. Seperti itu. Nah, itu tentang politik ya. Nah, tadi yang saya katakan tentang konflik antar kubu partai ya. Nah, kemudian konflik antar berikutnya misalkan oposisi dan koalisi. Tadi yang sudah saya katakan ya. Oke. Mungkin terakhir sebelum saya menutup. Jadi sistem perpolitikan di Indonesia, sistem pemilu di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan, mengalami beberapa masa yang pada perkembangannya itu bisa dilihat dari perubahan konstituante, perubahan undang-undang. Jadi undang-undang yang kita lihat sebagai undang-undang pemilu langsung, presiden merupakan salah satu lembaga tertinggi negara karena alasannya presidenlah yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Dulu sebelum adanya sistem pemilu langsung, itu lembaga tertinggi negara itu berada di MPR atau yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut, maka presidenlah sekarang yang menjadi lembaga tertinggi dalam negara. Presiden dipilih oleh rakyatnya. Nah, sekarang ini untuk pemilu, jadi yang nantinya ketika diangkat menjadi presiden itu ketika dia memenangkan suara di atas 50+1%. Jadi kalau misalkan seseorang itu memenangkan hasil pemilu 51%, maka dia
bisa menjadi seorang presiden. Tetapi ketika hasil suara yang dia dapatkan kurang dari 50%, maka akan diadakan pemilu 2 kali. Pemilihan umum 2 kali, misalkan kayak pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, sekarang yang lagi ramai ini adalah tentang presidensial threshold. Apa itu presidensial threshold? Jadi ambang batas partai politik untuk mencalonkan presidennya. Jadi sekarang itu undang-undang tentang presidensial threshold itu banyak digugat oleh partai-partai, terutama partai kecil, karena mereka merasa bahwa dengan suara yang mereka dapatkan, dengan suara yang mereka miliki, di bawah 20% itu akan sulit untuk mengusung calon presiden dari partainya sendiri. Nah, maka ada namanya koalisi. Misalkan yang lagi ramai ini, misalkan yang lagi ramai sekarang kan berdasarkan survei, baik itu survei Kompas, survei yang lain, itu ada 3 tokoh ya, 3 calon presiden yang paling potensial. Yang pertama itu adalah Ganjar Pranowo, yang kedua adalah Anies Baswedan, yang ketiga misalkan Prabowo. Nah, misalkan kita lihat Anies Baswedan. Misalkan Anies Baswedan didukung oleh partai PKS. Tetapi karena partai PKS ini perolehan suara pemilunya di bawah 20%, maka PKS harus berkoalisi. Harus bergabung dengan partai lain. Apakah dengan PKB, apakah dengan PAN. Nah, kalau sudah memenuhi minimal 20%, maka partai tersebut boleh mengajukan presiden yang dipilihnya. Nah, sedangkan partai PDI ini, partai PDI kan sekarang kan dia perolehan suaranya di atas 20%, maka dia berhak mengajukan calon tunggalnya tanpa harus berkoalisi. Misalkan PDI ingin mencalonkan Puan dengan Ganjar, jelas karena Puan Maharani misalkan anaknya Megawati kan ketua partai PDI, sedangkan Ganjar kader partai PDI. Nah, maka PDI boleh atau berhak untuk mencalonkan dari partainya tanpa harus berkoalisi. Nah, itu tentang presidensial threshold seperti itu. Jadi ada beberapa yang harus ditempuh. Ada kelebihannya ya enak. Kita bisa kita tidak pusing memilih calon presiden yang banyak ya, kelebihannya itu. Tapi kekurangannya partai-partai kecil yaitu tidak bisa mencalonkan. Harus mereka bergabung dulu. Harus mereka berkoalisi dulu baru mereka bisa mencalonkan wakil presiden dan presiden yang mereka inginkan seperti itu. Oke, satu pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan sebelum saya closing statement. Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Mangga, Saudara Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, Pak, pemilu pertama itu kan tahun 1955 ya. Iya. Yang mau saya tanyakan, lembaga pelaksana apa yang menyelenggarakan pemilu pertama, Pak? Sedangkan kan KPU itu dibentuknya kalau tidak salah tahun 1999 ya. Gitu aja, Pak. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya. Tahun 55 itu pemilu pertama kali dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang memilih anggota konstituante atau anggota dewan ya, anggota DPR lah bahasanya. Nah, sedangkan yang menjadi pertanyaan itu menurut Ilham itu pemilu itu secara resmi baru dibentuk ya tahun 1999, tepatnya ketika masa reformasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, lembaga apa yang dulu memfasilitasi tentang pemilu ya, yang saya tangkap ya dari Saudara Ilham ya. Lembaga apanya? Nah, yang saya baca dari beberapa literatur, itu pemerintah juga dulu itu sudah membentuk badan pemilu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa koreksi yang. Jadi yang saya dapatkan informasi itu. Jadi pemerintah sudah membuat lembaga atau badan pemilu. Badan pemilu di tiap-tiap daerah, terutama untuk tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Saya lupa namanya apa ya, nanti mungkin teman-teman bisa cari ya di internet ya. Jadi pokoknya sudah ada lembaganya sendiri, walaupun secara historis namanya
Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu ataupun pemilu itu sudah ada di tahun 1999 seperti itu. Jadi sudah ada walaupun lembaga namanya berbeda, tapi secara tupoksi hampir sama seperti itu. Itu mungkin ya, Saudara Ilham yang mungkin bisa saya jawab ya. Satu lagi mungkin sebelum saya menutup. Oke, kalau tidak ada mungkin saya ucapkan terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya. Sebelum saya menutup, saya mohon maaf ya kepada teman-teman, barangkali ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf, saya juga namanya manusia, kadang ada salahnya, kadang ada khilafnya. Semoga kita selama 1 semester ini bisa selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki, dan selalu diberikan umur yang panjang, dan bisa bertemu lagi di materi berikutnya. Dan untuk mata kuliah Sistem Budaya Nasional, saya cukup nanti untuk kisi-kisi UAS-nya dari materi yang ke-9. Nanti saya akan share ya. Dan untuk mata kuliah Teori Ilmu Sosial Teori Ilmu Sosial dan Humaniora, nanti saya akan ngasih tugas ya. Tugasnya nanti saya akan share di jam 1 lah. Jadi nanti tugasnya kalian akan menyimak video di YouTube ya, kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian simak ya. Nanti silakan kalian ini aja di YouTube. Oke, jangan lupa untuk absensi silakan kalian seperti biasa ya, tulis di kolom chat. Silakan tulis kolom hadir ya dengan nama lengkap ya. Nama lengkap yang sesuai dengan absensi. Jadi kalau misalkan absensinya misalkan Moh, tulislah Moh misalkan. Kalau absensinya Muhammad, tulis Muhammad. Kalau misalkan absensinya M aja, tulis M saja. Oke? Terima kasih atas atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.